Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semuanya. Gimana kabarnya? Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Selamat datang ya pada semester baru, dan semoga memiliki semangat yang lebih baru lagi, dan semangatnya ini harus sampai akhir. Tidak boleh di awal semangat nanti di akhirnya menurun gitu. Semangat di awal sampai akhir juga harus tetap semangat. Sebelum memulai aktivitas pembelajaran pada hari ini, kepada Ahmad sebagai ketua kelas silahkan memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum memulai aktivitas pembelajaran, marilah kita mendengarkan tilawah, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kepada saudari Ananda Aisyah silahkan membacanya, dan yang lain harap menyimak dan mendengarkan. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih kepada Ananda Aisyah. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, pembelajaran kita hari ini menjadi berkah. Amin. Baik, selanjutnya Ibu akan mengambil kehadiran dari Ananda semua. Yang pertama, nanti jika Ibu panggilkan namanya harap menjawab hadir ya. Oke. Yang pertama Ahmad Kamal, hadir. Yang Aidil Adaha, Aisyah, hadir. Ariana, hadir. Diva, hadir. Muhammad Al-Hafiza, hadir. Ummi Humairah, hadir. Alhamdulillah, pada kali ini kita semua dapat mengikuti pembelajaran dan tidak ada yang absen atau izin atau sakit. Alhamdulillah ya. Selanjutnya, sebelum Ibu memasuki pembelajaran, di sini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran kita, yaitu tentang teorema Pythagoras. Nah, di sini sebelumnya Ibu akan membacakan ke kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran pada bab ini, di mana kompetensi intinya yaitu KI 1 menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Selanjutnya, KI 3 memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tempat nyata. KI 4 mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Adapun kompetensi dasar dari
materi kita ini yaitu yang 3D 3.6 menjelaskan dan membuktikan kebenaran teorema Pitagoras dan tripel Pitagoras. 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan tripel Pitagoras. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu IPK 3.6.1 membuktikan kebenaran teorema Pitagoras. Dengan tujuan pembelajaran, setelah mempelajari ini, peserta didik dapat yang pertama membuktikan kebenaran dari teorema Pitagoras dengan menggunakan lembar kerja peserta didik atau LKPD dengan benar. Yang kedua, menggunakan teorema Pitagoras dalam menjawab soal dengan benar. Baik, selanjutnya kita akan membahas pokok bahasan kita yaitu mengenai teorema Pitagoras. Di sini apakah anak-anak ibu sudah pernah mendengar apa itu teorema Pitagoras? Oh, belum. Jadi baiklah, di sini ibu akan menjelaskan sedikit tokoh tentang teorema Pitagoras. Tokohnya bernama Pitagoras, lahir di Pulau Samos di daerah Ionia, Yunani Selatan. Salah satu peninggalan Pitagoras yang paling terkenal hingga saat ini adalah teorema Pitagoras ini. Teorema Pitagoras menyatakan bahwa kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Simpulkan bahwa yang pertama, Pitagoras adalah orang yang mempunyai rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Sekalipun teorema tentang segitiga siku-siku sudah dikenal masyarakat sebelumnya, tetapi dia terus menggalinya sehingga dapat membuktikan kebenaran teorema tersebut secara matematis. Yang kedua, tanpa kita sadari, ternyata bumi yang indah beserta kehidupan yang ada di dalamnya tidak lepas dari matematis atau tidak lepas dari perhitungan matematika. Yang ketiga, matematika adalah ilmu yang menarik untuk kita pelajari, bukan ilmu yang menyeramkan seperti dikatakan oleh sebagian orang. Karena telah banyak sejarah yang menceritakan tentang peran matematika dalam memajukan peradaban manusia. Salah satunya adalah teorema Pitagoras yang menjadi pelopor perkembangan ilmu geometri dan arsitektur, di mana teorema Pitagoras ini dipakai sampai saat sekarang dan sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai materi teorema Pitagoras. Adapun pengertian dari teorema Pitagoras yaitu teorema Pitagoras adalah suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari segitiga siku-siku. Jadi, teorema Pitagoras ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku saja dan tidak dapat digunakan pada segitiga lainnya, seperti segitiga sama kaki, segitiga sembarang, dan jenis segitiga lainnya. Adapun dalil dari teorema Pitagoras ini yaitu kuadrat sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat dua sisi lainnya, di mana sisi miring adalah sisi yang berada di depan sudut segitiga siku-siku. Sisi lainnya yaitu sisi tegak atau sisi depan adalah sisi yang berada di depan sudut. Kemudian sisi yang selanjutnya yaitu sisi alas atau sisi yang berada di bawah, atau bisa disebut juga dengan sisi samping. Kita misalkan segitiganya yaitu segitiga ABC dengan siku-siku di titik B, sehingga AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat.
untuk membuktikan kebenaran dari teorema Pitagoras ini, Ibu akan membagi Ananda semua menjadi beberapa kelompok. Ada terdiri dari 4 kelompok, di mana anggotanya kelompok A, kelompok B, dan kelompok C, dan kelompok D. Jadi di sini Ibu akan membagikan LKPD untuk dikerjakan dalam kelompoknya masing-masing, dan diharap dibaca petunjuk pengerjaan LKPD ini. Kemudian pada akhir Ibu kasih waktu selama 30 menit untuk mengerjakan LKPD ini. Kemudian di akhir nanti Ibu akan menunjuk kelompok secara acak untuk menampilkan hasil diskusi yang diperoleh dari kelompoknya masing-masing. Baik, sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya. Baik, Ananda semua silahkan untuk mengerjakan LKPD-nya dan diskusikan di kelompoknya masing-masing. Jika ada yang perlu ditanyakan, jika tidak memahami, dipersilahkan. Jika tidak ada, silahkan lanjutkan untuk mengerjakan LKPD-nya. Baik, waktu pengerjaan LKPD-nya tinggal 10 menit lagi. Baik, waktu pengerjaan LKPD-nya tinggal 5 menit lagi. Baik, waktu pengerjaan LKPD-nya tinggal 1 menit lagi. Baik, waktu pengerjaan LKPD-nya sudah habis.
Nampaknya di sini Ananda semua pada tegang-tegang ya. Jadi untuk apanya kita berdiri dulu sejenak untuk merefleksikan semangat kita lagi. Nah, dimana di sini kita akan relax dulu sebentar. Sepertinya Ananda semua capek habis ngerjain KPD ya. Oh ya. Jadi dimana di sini Ibu akan memberikan sebuah tepuk semangat supaya Ananda semangat lagi dalam belajarnya. Dimana tepuknya itu begini, yaitu tepuk semangat. Semangat. Baik, silakan Anda semua ikuti. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sepertinya Anda semua sudah rileks ya. Kita dulu senyum berpesona dulu selama 5 detik. Oke, kepada Anda semua dipersilakan untuk duduk kembali. Di sini Ibu akan mengambil 2 kelompok secara acak untuk menampilkan hasil diskusi yang diperolehnya dari kelompok masing-masing. Kelompok yang mana dulu ya? Ada nggak kelompoknya yang mau tampil duluan tanpa Ibu tunjuk? Oke, kepada kelompok A dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada kelompok A. Selanjutnya, adakah kelompok yang mau menampilkan hasil diskusinya lagi? Oke, kepada kelompok C dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada kelompok C. Kepada kelompok yang sudah tampil, kita berikan aplaus dulu ya. Selanjutnya, setelah presentasi tadi, dapat kita simpulkan bahwa teorema Pythagoras itu adalah suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk mencari salah satu panjang sisi segitiga siku-siku. Teorema Pythagoras ini hanya dapat digunakan pada segitiga siku-siku. Terus dalil dari teorema Pythagoras yaitu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi lainnya. Apa itu sisi miring? Sisi miring itu sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Kemudian sisi tegak itu atau bisa disebut juga dengan sisi depan, sisi yang berada di depan sudut. Misalkan sudutnya sudut alfa. Sisi yang berada di depan sudut itu dinamakan sisi depan. Kemudian sisi samping atau sisi alas, sisi yang berada di bagian bawah atau alas. Sekian materi kita hari ini. Karena jam sudah menunjukkan pukul 10, waktu kita sudah habis. Jadi kita lanjutkan minggu depan mengenai menentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dilanjutkan dengan tilawah tadi sampai ayat berapa? Ayat 6, surah Al-Baqarah ayat 6. Selanjutnya yaitu kepada Aidil, silahkan melanjutkan ayat 7 sampai dengan ayat
12. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih kepada Ananda Aidil. Semoga yang mendengarkan dan yang membacanya sama-sama mendapat pahala. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.